wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Salsabila Nurubai dengan NIM 2201 0311 0036 dari kelas PGMID angkatan tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan topik tentang pembelajaran terbuka dan MOOC untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah isu dan tren digital yang diampu oleh Bapak Wiku Aji Sugiri MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang orientasi. Yang kedua ada teori tentang pembelajaran terbuka atau open learning. Yang ketiga teori MOOC. Yang keempat kajian literatur dari jurnal internasional maupun nasional. Dan yang terakhir ada tantangan dan peluang dari open learning dan MOOC. Pembahasan yang pertama yaitu orientasi. Nah, pembelajaran terbuka dan Massive Open Online Course atau yang disebut dengan MOOC adalah suatu bentuk inovasi dalam dunia pendidikan yang memberikan akses luas kepada siapapun untuk belajar tanpa adanya batasan, entah itu secara waktu, biaya, dan juga umur. Nah, dengan demikian, karena kan perkembangan teknologi itu sudah makin canggih, jadi dengan adanya mode pembelajaran ini menjadi solusi yang sangat efektif atau bisa dibilang cukup efektif untuk menyebarluaskan pengetahuan secara global. Jadi bisa belajar di mana saja dan kapan saja karena diaksesnya itu melalui via link atau semisal contohnya itu kalau kita ikut ruang guru atau Kuiper ya kan, itu kan ada video pembelajarannya. Nah, itu gambaran tentang pembelajaran terbuka dan Massive Open Online Course itu seperti itu. Untuk selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang teori pembelajaran terbuka. Nah, mode pembelajaran terbuka itu merupakan suatu mode pembelajaran yang sangat terbuka atau bertabiat terbuka dan bisa diiringi atau diikuti oleh siapapun tanpa terdapatnya batas umur belajar, tahun ijazah, waktu registrasi, atau frekuensi dalam melakukan tes. Seperti yang sudah kita bahas tadi di orientasi. Jadi, pembelajaran terbuka itu bisa diakses tanpa melihat batasan. Seperti itu. Nah, dan mereka juga mempunyai peluang belajar tanpa hambatan apapun menurut BASE pada tahun 1995. Nah, yang maksudnya ini yang tadi bisa diakses oleh siapapun dan boleh didaftarkan menjadi mahasiswa agar bisa lebih leluasa untuk mengambil mata kuliah yang cocok dan dibutuhkan serta menuntaskan kuliahnya kapanpun. Selanjutnya ada teori MOOCs. MOOCs atau Massive Open Online Course menurut Nurdin, Norman, dan MB merupakan media pembelajaran online bertaraf global yang mampu menampung kapasitas pembelajaran pada skala yang besar. MOOC juga cenderung berbeda dari model pendidikan tatap muka yang biasanya itu dilakukan di ruangan kelas secara fisik. Jadi sistem pertemuannya itu seperti kelas offline. Jadi kalau kelas offline itu kan terbatas ya pada peserta didik. Nah, kalau MOOC ini bisa diakses tanpa minimum jumlahnya, seperti itu, tanpa batas usia dan juga lembaganya juga. Nah, di sini MOOC juga menawarkan model pendidikan secara online melalui internet, jadi tanpa harus datang ke kelas. Jadi bisa diakses lewat HP maupun laptop masing-masing melalui link yang kalian ikuti di pembelajaran terbuka atau MOOC tersebut. Jadi dengan mengikuti MOOC tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya dan juga bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kajian dari jurnal internasional maupun nasional. Di sini saya akan menjelaskan kajian dari jurnal internasional terlebih dahulu. Nah, jurnal yang saya pakai untuk sebagai bahan acuan untuk topik pada kali ini yaitu Pendidikan Terbuka 2030 merencanakan masa depan pembelajaran orang dewasa di Eropa. Seperti yang kita tahu, kalau di Eropa itu sudah
menerapkan yang namanya pembelajaran terbuka dan juga MOOC. Jadi entah itu di sekolah maupun di universitas itu jarang ada yang masuk ke kelas. Maksudnya jarang ada kelas offline karena terbantu oleh pembelajaran terbuka dan MOOC ini. Jadi ada website yang menyajikan video pembelajaran. Jadi ini bisa diakses oleh seluruh siswa. Entah itu di sini kita akan membahas jurnal dari Jurnal Nasional yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Open-Ended terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Manggala. Nah, mengapa saya memilih Jurnal Nasional ini sebagai acuan? Karena di dalam jurnal ini itu peneliti meneliti tentang pembelajaran secara open-ended atau secara terbuka. Nah, di mana pembelajaran terbuka itu sebuah model yang dapat digunakan oleh guru sebagai perantara untuk menyampaikan pelajaran yang telah direncanakan oleh guru kepada siswa, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Jurnal nasional yang kedua berjudul tentang implementasi MOOC di pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi. Nah, dalam tulisan ini penulis itu menjelaskan pengertian dan konsep MOOC dan juga cara mengimplementasi MOOC tersebut, dan juga memberikan penjelasan tentang peluang dan tantangan dari MOOC tersebut dan juga model kursus yang ditawarkan dalam ilmu perpustakaan dan juga informasi, dan bagaimana cara terbaik MOOC dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi dengan melihat kemungkinan cara kerja dan dampaknya terhadap pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi di Indonesia. Nah, jadi yang sedang kita bahas tadi, kalau MOOC itu bisa diimplementasikannya itu dengan baik. Untuk jurnal nasional yang ketiga, yang berjudul tentang pemanfaatan MOOC orang tua sebagai pembimbing anak usia dini seni berbahasa melalui kuliah daring. Nah, bahasa kan itu sebagai sebuah alat komunikasi yang tidak lepas dari unsur seni, termasuk di dalamnya meliputi seni berbicara, menyimak, membaca maupun menulis. Nah, penulis itu menulis penelitian ini untuk menjadikan sumber acuan pada sarana pembelajaran terbuka. Dan MOOC juga bebas diakses oleh setiap masyarakat, dan juga pemanfaatan MOOC ini nantinya diharapkan memberi dampak peningkatan kemampuan pola pikir anak melalui tutur bicara dan membentuk kepribadian yang terbuka, mandiri, dan cakap dalam kehidupan sosial.